Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan kesabaran ya di tengah pandemi ini gitu. Semoga di tengah pandemi ini kita bisa tetap belajar dengan hikmat dan hikmat ya. Ketemu lagi sama saya. Sekarang kita akan berpindah bab. Kalau kemarin kita ngebahas tentang konflik kekerasan dan perdamaian, hari ini kita akan bahas mengenai integrasi dan reintegrasi sosial gitu ya, ada di bab 5. Sebelumnya gimana ulangannya kemarin? Pada bisa ya? Semoga pada bisa. Nanti kalau ada yang kurang-kurang Bapak akan kasih remedialnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 5. Kita akan bahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Oke. Tujuan pembelajaran yang di bab 5 ini adalah satu, kalian bisa mendeskripsikan integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Nah, berarti ini masih ada hubungannya sama bab kemarin mengenai konflik dan kekerasan. Jadi di sini tuh integrasi itu bisa jadi upaya pemecahan, gimana sih? Nah, nanti kita bahas ya. Yang kedua, mendeskripsikan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan gitu. Tadi ada integrasi, sekarang reintegrasi gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas keduanya, tapi nggak cuma itu aja, nanti ada perintilan-perintilannya di setiap subbabnya ya. Oke, sekarang kita ke pengertian dulu integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. Jadi integrasi sosial itu bisa dikatakan adalah proses meleburnya, bersatunya perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, kan kemarin kita udah bahas mengenai diferensiasi dan stratifikasi gitu kan. Nah, dengan integrasi sosial ini, integrasi sosial adalah di mana momen ketika si perbedaan-perbedaan itu membaur. Jadi membaur, bukan terjadi perpecahan tapi membaur, itulah integrasi sosial, menyatu gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Paham ya? Intinya itu adalah pembauran ya. Itu integrasi sosial. Di sini kita baca lagi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Jadi artinya tadi saya bilang sekali lagi bahwa integrasi ini adalah pembauran dari perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Mungkin kalian juga sudah sering menemukan ini dalam kehidupan keseharian kalian gitu ya. Pembauran budaya gitu, terus kayak kedudukan sosial, itu semuanya pada bisa berbaur gitu. Tidak selamanya perbedaan itu menghasilkan sebuah konflik gitu kan ya. Oke, next. Syarat terjadinya integrasi sosial. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi artinya di sini integrasi itu bisa terjadi ketika semua masyarakatnya itu berpedoman pada norma dan nilai-nilai sosial yang sama. Bisa terjadi karena semua masyarakatnya berpedoman pada norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial salah satunya adalah karena adanya norma dan nilai yang dipegangnya itu sama, pedomannya sama. Gitu ya. Meskipun ada perbedaan ras, etnik, tapi nilai dan normanya tetap sama yang mereka pegang. Jadi itu bisa menjadi sumber terjadinya interaksi sosial. Integrasi sosial. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Pertama, homogenitas kelompok. Semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antar anggota dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Artinya apa? Homogen itu kan
bersatu gitu ya, terus selalu bersama kayak masyarakat desa gitu kan. Biasanya masyarakat desa itu homogen. Gimana sih homogen ini? Di masyarakat desa itu biasanya antar tetangga itu bisa saudaraan gitu kan, satu satu keturunan gitu kan. Jadi artinya integrasi bisa mudah terjadi ketika perbedaan tidak ada. Memang bisa sangat terjadi lebih mudah ketika perbedaan tidak ada. Apalagi misalnya di masyarakat desa biasanya hampir satu kampung itu saling kenal gitu. Satu kampung itu saling kenal, terus tetangganya bisa saudaranya, bisa si Uwa, bisa si Bibi, ya enggak? Nah gitu. Jadi itulah kenapa masyarakat homogen integrasinya bisa lebih cepat terjadi kalau masyarakatnya homogen. Itu. Kedua, besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Sebaliknya, dalam kelompok yang besar, tingkat kemajemukannya relatif tinggi sehingga integrasi sosial akan lebih sulit dicapai. Jadi, besar kecilnya sebuah kelompok juga mempengaruhi gitu kan ya. Ketika misalnya kelompoknya kecil, biasanya kan keanekaragaman atau kemajemukannya, perbedaan-perbedaannya itu lebih sedikit gitu. Jadi integrasi akan lebih mudah tercapai. Tapi ketika kita berbicara tentang yang lebih luas, yang lebih besar kelompoknya, seperti misalnya di perkotaan, itu kan di kota itu semua orang tuh datang dari desa inilah, desa itulah, terus misalnya bareng-bareng ke Jakarta semuanya. Dan akhirnya orang-orang pada kerja di sana, tetanggaan gitu kan, belum tentu saling kenal juga gitu. Karena mungkin perbedaan budaya, saling penyesuaian butuh waktu gitu. Makanya kelompok yang lebih besar itu cenderung lebih lambat terjadi sebuah integrasi sosialnya gitu ya, pembaurannya. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat cepat terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa perpindahan penduduk ya, misalnya semuanya pada ke kota untuk cari pekerjaan dari desa-desa tertentu gitu ya, akhirnya akan menyebabkan sulit terjadi karena di sana tidak ada yang benar-benar menetap, ada yang datang, ada yang pergi biasanya di sebuah kota besar itu kan ya. Jadi untuk misalnya kita baru mau terintegritas, tiba-tiba ada yang pergi atau tiba-tiba ada pendatang baru yang datang. Jadi memang mobilitas geografis itu sangat mempengaruhi terhadap integrasi. Sebaliknya, kalau di daerah-daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat cepat terjadi karena ya mereka tetap di tempat yang sama untuk waktu yang lama gitu kan. Kayak misalnya masyarakat Baduy gitu kan ya. Masyarakat Baduy itu di daerah Banten, mereka itu punya tempat sendiri gitu kan. Punya tempat sendiri yang memang mereka tuh bareng-bareng terus setiap hari gitu. Setiap hari sampai beberapa waktu yang lama sekali. Jadi makanya mereka itu saling menyatu, saling membaurnya itu lebih mudah karena mereka selalu bersama gitu. Dan tidak banyak yang pergi, tidak banyak juga yang datang ke sana. Bahkan hampir tidak ada yang menjadi penduduk tetap di sana ketika dari luar gitu kan, di Baduy misalnya. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Jadi, komunikasi juga bisa jadi kunci terjadinya sebuah integrasi. Ketika misalnya kita saling berkomunikasi satu sama lain, meskipun kita berbeda, akhirnya kita terbangunlah sebuah pembauran, hubungan antara saya dan kalian semua misalnya gitu kan. Saking seringnya kita berkomunikasi, kita jadi berbaur meskipun kita misalnya dari daerah yang berbeda. Aku dari Kopo, kalian dari mana misalnya kan ya. Jadi memang integrasi ini bisa terjadi lebih cepat ketika adanya komunikasi yang baik gitu. Kalau misalnya kita di sebuah masyarakat yang kita sama tetangga aja nggak kenal gitu kan ya, terus nggak pernah komunikasi gitu, gimana kita mau membaur gitu kan, ketika misalnya diem gitu. Misalnya kamu dengan teman sebangku kamu misalnya, kalian tuh dari daerah yang berbeda, kalian tuh dari tempat yang berbeda gitu, terus disatukan di SMA 22 Bandung. Nah kalian sebangku nih, ini masa kalian setiap hari saling diam gitu kan. Akhirnya ketika kalian saling diam kan, kalian tidak saling mengenal dengan baik antara si teman sebangku ini gitu dengan teman sebangku kalian sendiri gitu kan. Jadi akhirnya integrasi bisa terjadi ketika kalian ngobrol sama teman sebangku kalian ataupun sama teman-teman lain di kelas kalian. Terjadilah sebuah pembauran, itulah integrasi sosial gitu. Makanya komunikasi sangat penting untuk membangun integrasi. Nah, terus bentuk-bentuk integrasi sosial ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada
integrasi normatif. Bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Nah, tadi saya bilang juga, ketika misalnya meskipun kita berbeda-beda tapi norma dan nilai yang kita pegang sama, itu bisa membantu terjadinya sebuah integrasi sosial. Misalnya contohnya, kita tahu pedoman masyarakat Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, ketika misalnya pedoman itu kita pegang, semua orang akan merasa bahwa perbedaan itu bukan menjadi sebuah sebuah jarak gitu antara satu dan yang lainnya, tapi akan menjadi juga sesuatu yang bisa membuat masyarakat kita saling membaur. Nah, akhirnya integrasi bisa tercapai dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan ya. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional tersebut karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dan masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Jadi artinya di sini, sebuah fungsi individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat juga bisa membuat terjadinya sebuah integrasi. Contohnya, pedagang ikan dan nelayan. Ya. Mereka bisa terintegrasi karena fungsinya masing-masing. Nelayan mencari ikan di laut. Pedagang ikan mencari ikannya ke nelayan untuk dijual. Gitu kan? Mereka beli ke nelayan untuk dijual. Akhirnya ketika ada interaksi antara si nelayan dan juga penjual ikan tadi, terjadilah integrasi sosial karena menjalankan fungsi masing-masing. Nelayannya mencari ikan, terus si pedagang ikannya membeli ikannya ke nelayan untuk dijual kembali. Karena fungsi itulah, fungsi si pedagang untuk menjual dan fungsi si nelayan untuk mencari ikan, terjadilah integrasi karena fungsinya masing-masing. Gitu kan? Gitu. Nah, lalu yang ketiga ada integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif. Jadi di sini adalah pembangunan integrasi secara paksa oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu. Misalnya ada mahasiswa yang lagi demo misalnya di depan gedung sate. Misalnya ya. Mahasiswa yang sedang demo depan gedung sate menuntut hal-hal yang menurut mereka tidak adil misalnya. Menurut mereka tidak adil. Tapi dalam prosesnya saat berdemo terjadilah sebuah konflik atau kerusuhan misalnya. Kerusuhan yang terjadi itu kan tentu bukan sebuah pembauran yang baik gitu. Itu bukan sebuah pembauran bahkan. Karena terjadinya konflik kan. Integrasi sosial itu tadi bisa menjadi solusi pemecahan konflik gitu. Nah, akhirnya rusuh tuh di misalnya depan gedung sate. Dan akhirnya gimana caranya biar kekacauan itu berhenti gitu. Kekacauan ini bisa disebut bukan sebuah integrasi kan. Kekacauan itu bukan sebuah integrasi. Nah, akhirnya si pihak polisi menembakkan gas air mata agar setidaknya kerusuhan itu bisa mereda gitu. Ketika kekacauan itu berhenti, itulah terjadi sebuah integrasi sosial gitu. Paham ya? Bisa dibedakan ya antara normatif, fungsional, koersif. Normatif itu karena adanya aturan. Kalau yang fungsional itu karena adanya fungsi dari masing-masing masyarakat. Kalau yang koersif itu karena paksaan. Jadi integrasi itu bisa terjadi dari sebab-sebabnya itu kayak yang tadi gitu dah. Itulah yang membedakan bentuk-bentuk integrasi sosial gitu. Ada yang normatif, ada yang fungsional dan koersif gitu. Nah, sekarang tugas kalian di pertemuan kali ini adalah coba tuliskan contoh-contoh dari bentuk-bentuk integrasi sosial yang 3 ini. Yang lain ya, kalau yang bisa. Nah, terus berikan alasan kenapa contoh tersebut termasuk integrasi normatif, fungsional, atau koersif. Ya. Jadi kalian boleh di Word sekali lagi ataupun ditulis terus di foto. Nanti kalian tuliskan contoh-contoh masing-masing satu menurut kalian. Ya. Segitu aja hari ini. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.